Bab 2306 Integrasi Kota Tianhai. Zhang Yi dan rekan-rekannya beristirahat seharian di kota badai salju. Keesokan harinya, Zhang Yi menelepon Bai Li Changqing. Saat ini, Bai Li Changqing, Wu Di dan yang lainnya telah sepenuhnya bergabung dengan tim Zhang Yi. Termasuk keluarga mereka semua dipindahkan ke ruang tamu tim Zhang Yi. Zhang Yi terlalu malas untuk memberitahu Zhu Zheng tentang hal ini, dan malah meminta Bai Li Changqing untuk menyapa dan melaporkan ke Zhu Zheng sendiri. Ini hanya formalitas, semua orang tahu itu, dan Zhu Zheng tentu saja tidak akan menghentikannya. Saat ini, indeks kemampuan Bai Li Changqing adalah 9.999 poin, dan dia hanya selangkah lagi dari Epsilon. Setelah bergabung dengan tim Zhang Yi dan menjadi instruktur pasukan Fuing, ia juga menikmati manfaat dari asal-usul kelabang. Dia telah lama setia kepada Zhang Yi. Memanggil Bai Li Changqing, Zhang Yi mulai memberinya tugas. Bai Li, krisis di Kekaisaran Wuluan telah teratasi. Kita tidak bisa tinggal di kota badai salju selamanya, jadi sebaiknya kau bawa beberapa orang dan makhluk hidup mekanis kembali bersamamu dan mulai membangun kembali kota Tianhai. Mendengar Zhang Yi mengatakan hal ini, alis Bai Li Changqing langsung berseri-seri karena gembira. Ya, aku akan segera melakukannya. Menurut Bai Li Changqing, kekuatan pribadi Zhang Yi dan kekuatan seluruh tim sekarang cukup untuk memiliki kekuatan tingkat regional. Bagaimana mungkin mereka bisa tinggal di Blizzard City sepanjang waktu? Jika Zhang Yi tidak terlalu malas untuk mengurusi berbagai hal, dia tentu pantas menjadi panglima tertinggi wilayah Jiangnan. Zhang Yi mengetuk sandaran tangan sofa dan berkata kepada Bai Li Changqing. Kita harus belajar dari kesalahan kita kali ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan kota kita dengan tsunami seperti sebelumnya. Jadi saya punya beberapa persyaratan untuk pembangunan kota Tianhai kali ini. Ia mengacungkan jari. Pertama, kita perlu menggunakan material yang lebih baik, dan setiap bangunan harus tertutup sepenuhnya. Dengan begitu, baik menghadapi tsunami maupun serangan artileri, kita dapat memaksimalkan kelangsungan hidup penghuni. Rumah-rumah tempat tinggal personel teknis inti juga harus dilengkapi dengan modul perisai anti kekuatan super. Jangan khawatir soal bahan-bahannya. Materialnya banyak sekali di antara persediaan yang dipanen dari Kekaisaran Wuluan. Tidak perlu repot-repot, gunakan saja apapun yang kau butuhkan. Bai Li Changqing sedang merekam, mencatat setiap kata yang diucapkan Zhang Yi dengan jelas. Dia juga menyusun koleksi pidato Zhang Yi dan mendengarkannya setiap hari sebelum tidur untuk menyegarkan pikirannya, dan memperdalam kekagumannya terhadap Zhang Yi. Zhang Yi mengacungkan jari kedua. Kedua, harus ada tempat perlindungan bawah tanah yang benar-benar aman di bawah kota. Meskipun pekerjaan sebelumnya sudah bagus, krisis ini masih mengungkap banyak masalah. Misalnya, pintu masuknya terlalu sedikit dan areanya tidak cukup luas. Hal ini menyulitkan evakuasi saat terjadi krisis. Bai Li Changqing mengangguk, tanpa seolah-olah dia menanggapinya dengan serius. Adapun poin ketiga, ini juga yang paling penting. Zhang Yi menyilangkan tangannya dan berkata kepada Bai Li Changqing dengan serius. Aku ingin kota Tianhai menjadi satu. Ketika Bai Li Changqing mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Satu tubuh? Sekarang ada lebih dari 70.000 penduduk di kota Tianhai. Selain itu, Zhang Yi memperlakukan mereka dengan baik dan tidak membiarkan mereka berdesakan di kandang merpati, sehingga ruang tempat tinggal mereka sangat luas. Selain itu, ada tempat untuk bersantai dan hiburan, bahkan pasar. Wilayah perkotaan asli kota Tianhai berpusat di benteng Tianhai, dengan radius 10 km. Sangat sulit untuk mengubah area seluas itu menjadi bangunan terpadu. Zhang Yi mengangguk. Ya, dengan begini, jika suatu hari nanti ada kebutuhan perpindahan darurat, aku bisa membawa seluruh kota ke ruang dimensiku. Zhang Yi mengungkapkan rencananya. Zhang Yi yang kini telah mencapai level uskup hitam, dapat membuka pintu dimensi lain dengan sangat lebar, dan ruang internalnya pun sangat besar. Sangat mungkin untuk menggabungkan wilayah setingkat kota. Setelah Bai Li Changqing merenung sejenak, ia berkata dengan serius. Saya mengerti. Yakinlah, saya akan menyelesaikan pembangunan kota Tianhai baru ini secepat mungkin. Konstruksi terpadu kedengarannya sulit, tetapi hanya butuh sedikit tambahan waktu lagi untuk menerapkannya. Dengan bantuan pasukan mekanik dan berbagai mutan, membangun kota ini tidak akan memerlukan banyak usaha. Zhang Yi tersenyum dan bertanya kepadanya. Berapa lama kau berencana untuk menyelesaikan konstruksinya? Bai Li Changqing mengelus dagunya dan berkata.
Ini akan selesai dalam 2 bulan. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Itu terlalu lama. Baili Changqing berkata dengan agak canggung. Yang mulia, saya tidak bermaksud mengelak. Tapi jika kami menuruti permintaan Anda, paling cepat akan memakan waktu setidaknya 1,5 bulan. Zhang Yi tersenyum dan melambaikan tangannya. Kamu tidak mengerti maksudku. Maksudku, siapa yang menyuruhmu melakukannya sendiri? Dia mengarahkan jarinya keluar. Sebarkan kabar bahwa saya berencana membangun kembali kota Tianhai. Nantinya orang-orang akan bersemangat membantu. Mata Baili Changqing tiba-tiba berbinar dan dia mengerti. Orang-orang dari 6 distrik ini berlomba-lomba untuk menjilat Zhang Yi, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Sekarang setelah berita itu tersiar, mereka pasti akan bergegas membantu setelah menerima begitu banyak manfaat materi. Saya mengerti yang mulia. Jangan khawatir, saya akan membangun kota Tianhai yang baru paling lama 1/2 bulan. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, lanjutkan saja. Aku menunggu kabar baikmu. Baili Changqing berjalan keluar dari tempat Zhang Yi beristirahat. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, beberapa orang datang menghampirinya begitu dia meninggalkan rumah. Baili Changqing melihat lebih dekat dan melihat bahwa semua mutan tingkat tinggi dari berbagai daerah ada di sana. Kapten pengawal naga laut di wilayah Laut Cina Timur, pemimpin biksu di wilayah Barat Daya, teman lamanya Tu Yunlie di wilayah Jiangnan, 36 makhluk surgawi di wilayah Shengjing, Liu Xian di wilayah Timur Laut, dan mutan setingkat kapten di wilayah Barat Laut. Mereka berkerumun dengan antusias. Bukankah ini saudara Baili? Kebetulan sekali. Pertempuran melawan Kekaisaran Wuluan, dan kehadiran heroikmu selalu terukir di benakku. Aku selalu ingin minum bersamamu. Ayo, aku yang traktir hari ini, jangan pergi sebelum mabuk. Aku bilang, apa kalian mengerti siapa cepat dia dapat? Aku yang pertama datang ke sini, jadi kalian harus antri di belakangku. Tempat ini jelas berada di wilayah Jiangnan. Aku Tu Yunlie, teman dekat Kapten Baili, jadi kalian semua silakan mundur sedikit. Sekelompok orang bergegas mengundang Baili Changqing untuk minum. Adegan ini membuat Baili Changqing mengerti mengapa Zhang Yi berkata seperti itu. Benar saja, ketika seseorang memiliki kekuatan besar, ia akan dikelilingi oleh orang-orang baik, dan semua orang akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Baili Changqing tersenyum dan berkata, karena semua orang ada di sini, jarang sekali kita bisa berkumpul. Ayo kita minum-minum bersama. Bagus sekali, ayo pergi, jangan pulang sebelum mabuk. Bab 2307 Integrasi Kota Tianhai 2. Pembangunan kembali kota Tianhai diserahkan kepada Baili Changqing. Alasan mengapa Zhang Yi tidak merepotkan keluarganya dan tidak meminta Lu Keran dan yang lainnya untuk menanganinya adalah karena mereka juga sangat sibuk sekarang. Pertama-tama, semua orang memperoleh asal-usul mutan yang kuat dalam pertempuran ini. Ada yang menikmati sendiri, ada pula yang dibagi dengan orang lain, meskipun begitu hasilnya sangat melimpah. Akan tetapi, dibutuhkan banyak waktu untuk menyerap dan mengubah asal-usul mutan yang kuat itu. Aspek kedua adalah bahwa setelah menaklukkan Kekaisaran Wuluan, masih banyak hal yang harus diselesaikan. Misalnya, Youker perlu melakukan penelitian irisan bagian tubuh Zheng Lou, Kaisar Xi dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Menganalisis apakah gen para bangsawan Kekaisaran Wuluan ini mengandung unsur-unsur yang dapat membantu pertumbuhan manusia. Selain itu, Lu Keran harus memecahkan kode untuk mengendalikan armor akhir. Benar saja, itu adalah mecha super yang ingin digunakan Kaisar Xi untuk melancarkan serangan balik di saat-saat terakhir. Sayang sekali dia tewas, terbunuh sebelum bisa mengendalikan mecha itu. Meskipun Yang Xin tidak mempunyai kesempatan untuk menyaksikan sendiri kekuatan armor akhir, namun kekuatan dendam dan harapan yang pekat dan tak terpecahkan dari jiwa-jiwa mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, membuatnya tahu bahwa ini adalah senjata yang sangat menakutkan. Jika digunakan dengan benar, itu akan memainkan peranan penting di masa mendatang. Di sisi lain, Youker juga perlu mempelajari proses pertumbuhan embrio manusia dan pada titik waktu manakah spiritualitas itu lahir. Yaitu, titik waktu ketika pecahan ether memasuki bentuk kehidupan di dunia material dari ruang dimensi yang lebih tinggi. Setelah mempelajari hal ini secara menyeluruh, mungkin ada peluang di masa mendatang untuk mengeksploitasi bug kartu berskala besar dan mencuri kekuatan dari alam eterik. Kecuali Youker yang sangat sibuk, semua orang juga sama sibuknya. Yang Xin harus membuat rencana menyeluruh untuk membagi perbatasan seluruh Kekaisaran Wuluan. Cara membagi dunia bawah tanah yang luas secara wajar menjadi 6 area utama,
lalu menentukan posisi terbaik untuk dibagi. Lagi pula, bagaimana mengubah dunia bawah tanah agar manusia dapat bertahan hidup di dalamnya merupakan rencana jangka panjang yang sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Lukeran menjadi lebih sibuk. Setelah perang terakhir, lebih dari 20.000 bentuk kehidupan mekanik rusak. Ini semua adalah harta karun Lukeran. Meskipun perang telah dimenangkan, ia masih merasa patah hati. Sekarang dia memimpin sejumlah besar bentuk kehidupan mekanik yang bekerja, bergegas untuk memperbaikinya dan meningkatkannya. Benar sekali, ini adalah peningkatan. Di masa lalu, Zhang Yi kekurangan energi. Meskipun ia memiliki material seperti biji yuanxi, ia masih menggunakan bahan bakar fosil dalam jumlah besar untuk energi. Karena kekurangan energi, kinerja bentuk kehidupan mekanik tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun, setelah ia merebut sumber daya Kekaisaran Wuluan, sumber daya di tangan Zhang Yi telah mencapai angka astronomi yang mengerikan. Ia tentu tidak akan pelit dengan mesin-mesin perang ini. Lukeran akan meningkatkan modul energi mereka secara menyeluruh untuk memungkinkan mereka mengerahkan kekuatan tempur terbaiknya. Menurut spekulasi Lukeran, jika 50.000 bentuk kehidupan mekanik ini memiliki energi yang cukup, masing-masing dapat mengerahkan kemampuan tempur yang sebanding dengan mutan tingkat delta indeks 9.000 poin lebih. Zhang Yi tak dapat menahan perasaan segar setiap kali ia memikirkan adegan 50.000 bentuk kehidupan mekanik setingkat kapten yang bergerak maju secara kolektif di masa depan. Jadi dia juga menyemangati Lukeran untuk bekerja keras dan tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal lain untuk saat ini. Yang Xia, Yao Haimei dan yang lainnya bertanggung jawab membantu mereka dan menyiapkan makanan lezat bergizi untuk mengisi kembali energi mereka. Sekarang indeks kemampuan Yang Xia telah mencapai batas delta. Makanan yang disiapkannya tidak hanya lezat, tetapi juga berfungsi sebagai stimulan bagi camp militer. Tidak hanya dapat membuat orang terjaga saat bekerja, tetapi juga tidak menimbulkan efek samping apapun. Itu hanyalah senjata ajaib yang khusus diperuntukkan bagi pekerja dan militer. Jika kita bicara siapa yang menganggur, Fatisu dan Liang Yang tidak ada pekerjaan, tetapi Zhang Yi tidak menyangka pria gendut itu mampu membantu dalam hal-hal besar. Mereka berdua dan Paman Yu bertanggung jawab mengelola operasi harian kota Tianhai dan menangani beberapa masalah sepele. Pada periode selanjutnya, kerajaan Hua sudah damai dan makmur tanpa perang. Sesuai perjanjian, Zhang Yi memberikan sebagian kecil sumber daya di ruang dimensinya kepada masing-masing wilayah utama. Meskipun perbekalan tersebut hanya sebagian kecil dari apa yang dimilikinya, 6 distrik utama harus mengirimkan kereta es dan salju yang besar serta pesawat angkut F-37 yang besar untuk mengangkutnya satu persatu. Dalam beberapa hari terakhir, arus lalu lintas di Blizzard City terus-menerus padat, dan bandara terus beroperasi siang dan malam. Butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk mengangkut semua perbekalan kembali. Dan apa yang dilakukan Zhang Yi? Dia mengasingkan diri. Letaknya di ruang bawah tanah di kaki benteng Tianhai. Zhang Yi mengunci dirinya di ruang bawah tanah yang besar. Sekarang dia akhirnya punya waktu untuk menarik diri dari keadaan setelah perang. Setelah pertempuran, ia mendapati tubuhnya gemetar selama beberapa hari. Bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan yang berlebihan. Dia mengalahkan seorang mutan tingkat satria secara langsung, dan selama pertarungan dengan Zheng Lou, dia benar-benar menyadari betapa mengerikannya mutan yang mewarisi ingatan peradaban kuno dan memiliki kekuatan supernatural tingkat tinggi. Bagaimana gaya bertarung mereka? Kemampuan untuk mengendalikan kekuatan supranatural itu jauh melampaui pemahaman Zhang Yi saat ini. Zhang Yi sama sekali tidak ragu bahwa jika dia dan Zheng Lou memiliki kekuatan supernatural di level yang sama, jika dia tidak memiliki tubuh manusia Ling dan baju zirah iblis, maka dia pasti tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ia mendapatkan banyak manfaat dari pertempuran ini. Sambil mengenang ingatan itu, ia berulang kali memutar rekaman gambar yang direkam oleh sistem cerdas armor Dewa Iblis selama pertempuran, dan mengamati postur bertarung Zheng Lou berulang kali. Kemampuan untuk memahami waktu serangan dan pengendalian kekuatan supernatural. Tidak ada lampu yang menyala di ruang bawah tanah yang luas itu, dan lapangan olahraga seluas ribuan meter persegi itu gelap gulita. Hanya Zhang Yi yang duduk bersila di ruang kosong itu, dengan lampu-lampu di atas kepalanya memproyeksikan area bulat cahaya dan bayangan. Di depannya, proyeksi itu lebarnya beberapa ratus inci, dan setiap gerakan serta setiap tenaga otot Zheng Lou terlihat jelas. Zhang Yi penuh hormat kepada musuh yang kuat ini. Matanya tertuju pada bayangan Zheng Lou. Pada saat yang sama, kekuatan hampa yang melingkari tangan kanannya mulai perlahan berubah. Kekuatan kehampaan gelap mengalir keluar dari tubuhnya dan kemudian diserap dengan rakus oleh Shen Lian. Senjata semi-mekanis ini, berdasarkan pedang bos kemampuan pohon, memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya sesuka hati.
Gemerincing. Dalam video, rantai pengikat Zheng Lo muncul seperti kekuatan yang luar biasa, menutupi langit dalam sekejap. Kenyataannya, suara rantai juga bisa terdengar di samping tangan Zhang Yi. Gemerincing. Rantai kehampaan berwarna hitam pekat itu merentang, melilit lengannya, dan menyebar hingga ke jari-jarinya. Memutar, melilit, berputar, mengeras menjadi duri tajam, berubah dalam 1000 cara, beradaptasi sesuai dengan keinginan Zhang Yi. Zheng Lo, rantaimu sekarang menjadi milikku. Zhang Yi merasa terinspirasi secara misterius. Ia mengangkat tangan kanannya, dan memandangi rantai yang mengalir bagai air di telapak tangannya dengan senyum di bibirnya. Bab 2308 Integrasi Kota Tianhai 3. Kerajaan Huasu mengalahkan Kekaisaran Wuluan. Dari persiapan hingga akhir perang, setengah tahun berlalu dengan cepat. Seluruh dunia awalnya memperhatikan pergerakan kerajaan Huasu, tetapi yang mereka lihat hanyalah pelatihan militer intensif kerajaan Huasu. Mereka tidak melihat kerajaan Huasu melancarkan serangan besar-besaran dari Laut Cina Timur. Bahkan pertempuran yang berakhir malam itu dilakukan secara diam-diam. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di kerajaan Huasu. Banyak negara percaya bahwa kerajaan Huasu pada akhirnya jauh lebih rendah kekuatannya dibandingkan Kekaisaran Wuluan. Jadi mereka memilih untuk bersikap toleran. Beroperasinya dunia ini tidak pernah ditentukan oleh kemauan individu. Saat mereka bersiap untuk bertempur, kisah-kisah menakjubkan terjadi di setiap sudut dunia. Tak lama setelah Zhang Yi dan timnya kembali, Britania, kekaisaran yang dulunya perkasa di Eropa Timur, juga menyambut para pahlawan mereka. Dipimpin oleh Raja Arthur sendiri, kali ini seluruh ksatria meja bundar berangkat untuk ekspedisi ketiga ke reruntuhan Atlantis di bawah laut dalam. Kali ini mereka kembali, tanpa lebih acak-acakan daripada sebelumnya. Kecuali 12 anggota ksatria meja bundar, pemimpin mereka Arthur Pendragon dan kepala penyihir Merlin, lebih dari separuh prajurit Inhuman lain yang dibawa bersama mereka terbunuh dalam pertempuran. Bahkan Raja Arthur pun lengannya patah dan baju besinya terlihat compang-camping. Namun setelah mereka kembali, tidak tampak tanda-tanda kemunduran atau frustrasi, melainkan kebanggaan tergambar jelas di wajah mereka. Berkat ekspedisi ini, mereka berhasil mencapai tingkat ketiga reruntuhan. Dan kali ini juga merupakan kali pertama mereka bertarung melawan makhluk-makhluk raksasa di bawah laut dalam Atlantis. Ular laut raksasa setingkat uskup. Mereka mengumpulkan kekuatan seluruh ksatria meja bundar dan akhirnya berhasil memukul mundur mereka. Meski tidak berhasil membunuhnya, rekor ini cukup membuat mereka bangga. Raja Arthur kembali ke istananya dan duduk di singgasananya dengan punggung beludru merah. Setelah kembali, Merlin segera meminta departemen medis untuk mengirimkan inhuman terbaik untuk memperbaiki lengannya yang patah. Meskipun ada ksatria murni seperti Agiven di ksatria meja bundar dengan kemampuan penyembuhan, kerugian dalam pertempuran itu terlalu besar. Dia seorang diri menyelamatkan nyawa seluruh ksatria meja bundar, setelah menghabiskan hampir semua yang dimilikinya. Lagi pula, operasi laut dalam berlangsung selama 3 bulan, dan perbekalan yang mereka bawa terbatas, sehingga mereka baru bisa menghentikan operasi setelah perbekalan habis. Tim medis segera tiba dan memeriksa mereka masing-masing. Saat pelindung dada, Rebel Knight, Mordred terbuka, mutan tipe medis di depannya tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Karena ada cakar panjang yang tertanam dalam di dadanya. Cakar itu terjepit otot Mordred, jadi tidak banyak darah yang keluar. Tapi jika cakar itu ditarik, darah pasti akan muncrat di tempat. Cepat-cepat, gunakan kekuatanmu untuk menutup pembuluh darah di sekitar luka terlebih dulu. Lalu tarik benda itu keluar. Wajah Mordred pucat, dan dia duduk di kursi, membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Meskipun Raja Arthur terluka, ia tetap terlihat tenang dan santai saat duduk di singgasana dengan senyum khas raja di wajahnya. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria paruh-baya yang mengenakan setelan elegan dan rambutnya disisir rapi. Dia berdiri di samping dengan kedua tangan di belakang punggungnya, senyum sopan seorang pria tersungging di wajahnya, menatap ke arah Raja Arthur. Ini adalah pamannya, Sebastian Leven, Menteri Dalam Negeri Britania, dan sekarang menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam kepemimpinan puncak Britania. Arthur, kamu baik-baik saja? Sebastian bertanya sambil tersenyum, mata birunya yang dingin memperlihatkan sedikit kekhawatiran, tetapi ekspresinya agak tidak terlihat jelas. Saya baik-baik saja, dan saya akan menjadi lebih baik. Raja Arthur berkata sambil tersenyum, ia membiarkan perawat menyuntikkan berbagai obat ke dalam tubuhnya. Dan lengannya yang patah perlahan sembuh kembali dengan perawatan seorang ahli medis senior. Engah. Daging dan darah baru tumbuh dari bagian yang patah,
menyembur langsung dari luka aslinya. Pemandangan itu tampak sangat berdarah, dan siapapun yang takut mungkin akan pingsan karena ketakutan. Tetapi tidak ada ekspresi tambahan di wajah Raja Arthur. Dalam 4 tahun pertempuran, bagaimana mungkin saya tidak terluka? Ia telah mengembangkan kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap rasa sakit. Sayangnya, regenerasi daging dan darah bukanlah tugas yang mudah. Ritual regenerasi yang tampaknya berdarah ini perlu berlangsung setidaknya selama 10 menit. Pandangan aneh melintas di mata Sebastian. Kekuatanmu telah meningkat pesat lagi? Raja Arthur tersenyum dan berkata, Paman Sebastian, apa yang terjadi di luar selama beberapa bulan terakhir saat aku pergi? Raja Arthur menoleh untuk melihat Sebastian, dan dia menekankan. Apakah ada pergerakan di kerajaan Huasu? Setelah dikalahkan oleh Zhang Yi sebelumnya, Raja Arthur memperhatikan dengan saksama pergerakan Zhang Yi. Sebastian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan tenang. Tidak banyak pergerakan dari kerajaan Huasu. Selama 5 bulan terakhir, Kekaisaran Wuluan terus mengganggu mereka. Namun, kerajaan Huasu tidak banyak melancarkan serangan balasan. Hanya ada satu insiden di mana Keyes mengirimkan jasad beberapa jenderal berbaju zirah perak dari Kekaisaran Wuluan. Sejak saat itu, situasi tegang akhirnya mereda. Dan sampai hari ini, tidak ada konflik baru yang terjadi. Raja Arthur menyandarkan kepalanya di singgasana. Tiba-tiba ia mendesah dan berkata, itu artinya waktu Keyes telah terbuang sia-sia selama 6 bulan penuh. Penyesalan ini tampaknya tidak palsu. Tampaknya dia benar-benar merasa kasihan pada Zhang Yi. Hanya ada 2 cara bagi mutan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pertama, lihat ke dalam diri dan manfaatkan potensi Anda, tetapi pendekatan ini memiliki batasnya. Yang kedua adalah terus memburu mereka yang memiliki kemampuan hebat dan merebut asal-usul mereka. Begitu Anda berhenti berjuang dan merampok, kekuatan Anda akan mandek dan sulit berkembang, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Sebastian menatapnya. Bagaimana denganmu? Saya? Raja Arthur tersenyum santai, menopang wajahnya dengan satu-satunya tangan kirinya yang tersisa, dan berkata dengan ringan. Aku sekarang punya 42.000 poin, seorang inhuman setingkat uskup hitam. Dalam waktu setengah tahun, Zhang Yi mengalami pertempuran mata iblis dan perang melawan Kekaisaran Wuluan. Raja Arthur pun tak tinggal diam. Atlantis dan wilayah laut luas di dekat Eropa menjadi tempat perburuannya. Sebagai mutan berbakat, ia terus meningkatkan kekuatannya. Jika kita bertemu lagi, aku khawatir dia bukan lagi tandinganku. Raja Arthur punya ide ini dalam benaknya. Haruskah dia pergi dan melawan Zhang Yi lagi untuk membalas penghinaan sebelumnya? Namun, ia segera menggelengkan kepalanya. Negaranya saat ini sedang menghadapi ancaman besar. Sebaiknya saya tidak memanfaatkannya. Lagi pula, perlengkapannya jauh lebih baik daripada milikku. Ini masih jadi masalah. Sebastian mengajukan pertanyaan ini dengan tajam. Sudut mulut Raja Arthur melengkung ke atas. Dia berkata, Paman Sebastian. Jika hanya perlengkapan, maka perjalananku ke Atlantis bukannya tanpa imbalan.